Dewa medis terkuat. Bab 611. Begitu sunyinya sehingga Yesikai seakan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setelah ragu sekian lama, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan giok menekan keras bahunya dengan kekuatan yang melampaui imajinasinya. Lalu bahunya ditekan keras ke bagian belakang sofa. Kemudian, Chen Yuxin langsung duduk di atas kakinya, dan wajah cantik dengan bekas air mata muncul di depannya. Yesikai tidak berani menatap matanya, tetapi dia bahkan bisa merasakan tangan halus di bahunya bergetar tak terkendali. Saya tidak setuju. Setelah waktu yang lama, Chen Yuxin mengatakan ini dengan dingin. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu, tapi saya tidak setuju kamu menikah. Sebelum Yesikai bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-kata tegas keluar dari mulut Chen Yuxin. Kuat dan mendominasi, itulah perasaannya. Yesikai sedikit tidak senang, tetapi ketika dia memikirkan obsesi Chen Yuxin selama latihan, dia hanya bisa menekan emosinya yang tidak senang dan berkomunikasi dengannya dengan sabar. Setidaknya dia tidak bisa membentaknya. Xiaoxin, tenanglah. Apa kau lupa apa yang dikatakan kakekmu? Kau tidak boleh terlalu emosional, kalau tidak kau akan mendapat masalah. Yesikai dengan lembut meletakkan tangannya di tangannya dan memegangnya erat-erat. Kalau tidak kamu akan gila, kan? Chen Yuxin tiba-tiba mencibir, dengan cahaya ungu samar di matanya, dan pupil matanya tampak sedikit kosong. Dibandingkan kehilanganmu, dirasuki bukanlah apa-apa. Yesikai memiliki firasat buruk di hatinya. Dia tampak menjadi gila dan emosinya tampak tidak terkendali. Oh tidak, Chen Yaozu tidak pernah mengajarinya cara menghadapi situasi ini. Xiaoxin, kamu baik-baik saja. Chen Yuxin perlahan mengangkat tangannya, ingin menyentuh pipi Yesikai, tetapi saat mencapai telinganya, dia tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan mengulurkannya ke arah kepala Yesikai. Mengandalkan insting, Yesikai memiringkan kepalanya dan kekuatan internal di tangannya langsung melubangi sofa di belakangnya. Yesikai berkeringat deras. Kalau saja dia memukul wajahnya tadi. Tidak, jika aku menolak sekarang, itu hanya akan membuatnya makin gila, yang mana bukan itu tujuannya. Sekarang dia lebih seperti orang mabuk, dan perilakunya tidak sadar. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa membunuh Yesikai. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yesikai menggenggam erat tangan Chen Yuxin dan melemparkannya ke bawahnya, memeluknya erat-erat, berharap kondisinya akan membaik setelah beberapa saat. Mirip seperti gangguan cinta setan, meski kemampuannya meningkat drastis saat mewabah, namun begitu gejalanya reda, tubuh terasa sangat lemah. Tenang. Harus dikatakan bahwa kultivasi Chen Yuxin sama mendalamnya dengan Yesikai, dan bahkan lebih baik dari Jiqian. Awalnya dia memiliki kekuatan alam luar tubuh tingkat menengah, namun kini dia menjadi liar, sepertinya dia telah naik ke alam luar tubuh tingkat atas. Yesikai menggertakkan giginya dan mencoba mengendalikannya, tetapi dia sebenarnya sedikit tidak berdaya. Postur tubuh mereka berdua sangat ambigu, setidaknya orang normal manapun akan berpikir ada yang salah saat melihatnya, tetapi Yesikai tidak peduli saat ini. Kedua belah pihak tidak melakukan gerakan apapun, mereka hanya bersaing dalam kekuatan internal. Berdasarkan spekulasi ini, Yesikai mungkin sekarang berada pada puncak kondisi keluar tubuh. 10 menit kemudian, Yesikai merasakan tekanan di tangannya berangsur-angsur mulai berkurang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan Chen Yuxin telah menurun, atau lengannya yang lemah? Ketika dia tidak lagi merasakan kekuatan itu, Yesikai perlahan melepaskan tangannya. Chen Yuxin tidak bergerak, dan tampaknya gejalanya telah hilang. Itu sungguh hebat. 10 menit ini adalah 10 menit terpanjang dalam hidupnya. Ketika dia menunduk, dia melihat Chen Yuxin bersandar dalam pelukannya, terlihat begitu manis dan menggemaskan hingga membuat hatinya pilu. Xiaoxin, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Yesikai bertanya ragu-ragu sambil menoleh ke samping. Mereka berbaring bersebelahan di sofa. Chen Yuxin menatapnya penuh kasih tanpa mengatakan sepatah kata pun. Segala sesuatu di sekitar mereka tampak diam. Hehe, kalau kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Yesikai menyadari bahwa postur tubuhnya saat ini agak ambigu dan segera berdiri. Chen Yuxin langsung menunjukkan ekspresi kehilangan dan kesakitan. Aku pergi dulu. Yesikai menggertakkan giginya, membuka pintu dan pergi, meninggalkannya sendirian. Aku tidak akan membiarkanmu menikah, tidak. Chen Yuxin perlahan-lahan duduk di sofa, menekuk lututnya, memeluk kakinya dengan lengan atasnya, membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya, membiarkan air matanya mengalir, dan bergumam. Yanjing,
Pangkalan Istana Dunia Bawah. Dia jarang datang ke sini sejak dia kembali dari Atlantis terakhir kali, dan tempat ini selalu dikelola oleh Jeton, dan dia tidak pernah mengkhawatirkannya. Sebagai seorang manajer yang sangat hebat di dunia bawah, yang kedua setelah para hantu, dia tidak pernah membuat kesalahan apapun. Yesuke memarkir mobilnya di luar. Tanpa disadarinya, ia menemukan bahwa tempat itu telah diperluas. Tentu saja, hanya di bagian dalam. Dari luar, bangunan itu tampak seperti pabrik dan fasilitas utamanya berada di bawah tanah, yang juga dimaksudkan untuk penyembunyian. Yesuke berjalan ke sebuah pintu, yang memiliki pengenalan wajah otomatis. Tak lama kemudian, sebuah pintu rahasia terbuka dan Yesuke menaiki lift menuju lantai 3 di bawah tanah. Bos. Orang dewasa. Begitu dia membuka pintu lift, Yesuke melihat belasan orang tengah mengobrol tentang sesuatu, suasananya semarak seperti sebuah bar kecil. Semuanya sudah di sini, ayo berangkat. Yesuke mengambil segelas bir dingin dan menyesapnya panjang-panjang. Bos, apakah kamu baru saja berkelahi dengan orang lain? Miehun bertanya dengan ragu, wajahmu terlihat agak pucat, hanya saja kamu terlalu banyak menggunakan tenaga dalammu. Tidak apa-apa. Yesuke melambaikan tangannya. Memang jarang ditemukan seseorang yang dapat mengalahkan orang dewasa dalam pertandingan imbang. Kata mimpi buruk dengan enteng dari samping. Dia seorang ahli. Jika keduanya tidak seimbang, Yesuke tidak akan mampu melakukan perang gesekan. Akan tetapi, mereka tidak akan pernah tahu bahwa seorang wanita yang tampaknya rapuhlah yang membuat Yesuke menjadi seperti sekarang ini. Cek, cuma menyanjung. Moji bergumam ke samping, tetapi Nightmare tidak peduli dan tetap meminum birnya. Mari kita bicarakan sesuatu yang serius. Yesuke berdeham 2 kali, dan semua orang terdiam. Mereka menoleh dan menatap hantu itu. Apakah Zeus baru saja melakukan tindakan? Sejak Gunung Suci, dia tidak pernah menonjolkan diri. Istana Raja Dewa di Amerika Utara selalu terkenal karena menjual senjata dan meraup untung besar. Setelah pengeboman di Eropa, saya langsung meminta orang-orang untuk melakukan penyelidikan mendalam. Sekarang Istana Raja Dewa telah mengembangkan banyak peralatan. Seorang pemula yang jago senjata. Aku bisa meretas akunnya sekarang juga. Kata cacing itu dengan marah. Dengan levelnya, dia memang bisa menyerang Istana Raja para Dewa, tetapi dia mungkin tidak bisa menghancurkan Zeus sepenuhnya, dan Yesuke tidak ingin memberi tahu musuh. Bagaimana dengan dermaga? Orang-orang kami telah bekerja sama dengan Nona Luo. Begitu ada imigran ilegal yang masuk ke negara ini, mereka akan segera diberitahu. Jeton menjawab dari samping. Jika Zeus datang sendiri, dia pasti akan membawa pembantu. Harap perhatikan dermaga. Selain itu, tambahkan lebih banyak orang di sekitar lokasi pernikahan untuk mengawasi dengan ketat. Bab 612. Tuan, jika Zeus dan anak buahnya tidak menyelundup dari dermaga, tetapi menyelinap dari tempat lain, bukankah kerja keras kita di dermaga akan sia-sia? Jeton mengemukakan keraguan ini. Memang, Yanjing, sebagai ibu kota Cina, juga merupakan pusat transportasi penting. Dengan pesawat terbang dan jalan raya, jutaan orang masuk dan keluar kota metropolitan ini setiap hari. Menemukan Zeus seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pemeriksaan di bandara sangat ketat, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk melakukan penyelundupan. Sedangkan untuk jalan raya, bukan tidak mungkin untuk menyusup ke Yanjing dari tempat lain, tetapi sebelum itu, ada orang yang membantu mengawasi kami. Yesuke berpura-pura misterius dan berkata sambil tersenyum. Siapa ini? Miehun penasaran dan bertanya lebih dulu. Biro Keamanan Nasional. Kata mimpi buruk dengan enteng. Benar sekali. Jika kita harus mengatakan siapa di dunia ini yang lebih membenci kedatangan Zeus ke Yanjing daripada kita, mungkin merekalah orangnya. Yesuke melirik Nightmare dan tersenyum tipis. Saat ini, kita hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan kita untuk mencari keberadaan Zeus melalui Biro Keamanan Nasional, lalu berjaga-jaga terhadapnya secara menyeluruh. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan Badan Keamanan Nasional? Itu tergantung pada cacingnya. Yesuke tersenyum dan meletakkan botol di tangannya di atas meja. Bos, saya telah meretas jaringan Biro Keamanan Nasional. Berikut adalah video pengawasan yang mereka kendalikan. Sebelum Yesuke bisa mengatakan apapun, Wom meletakkan komputer langsung di atas meja, dan semua orang menoleh untuk melihat. Biro Keamanan Nasional memiliki otoritas tertinggi di negara ini dan dapat secara langsung mengakses kamera pengintai apapun, dari pintu masuk jalan raya hingga pengawasan di pinggir jalan, dan dapat memeriksa semuanya. Berdasarkan ini,
Saya memasang fungsi pengenalan wajah dan memasukkan informasi wajah Zeus ke dalam komputer. Selama dia muncul di layar pengawasan manapun, aku akan dapat mengetahuinya pertama kali. Operasi WOM yang sempurna membuat semua orang yang hadir tercengang. Di kota modern seperti ini, hampir tidak ada tempat yang bisa dikatakan benar-benar privat. Cacing, kamu bisa melakukannya. Moji tersenyum dan menyerahkan sebotol bir kepadanya, lalu memukul dadanya. Tetap tenang, dan lakukan seperti biasa. WOM, meskipun kamu telah meretas jaringan mereka, kamu hanya dapat memeriksa informasi yang terkait dengan pengawasan. Jangan sentuh informasi lainnya. Ucapan Yesikai setengah mengingatkan dan setengah memperingatkan. Memang banyak sekali informasi penting di Biro Keamanan Nasional. Dia tidak ingin menyentuhnya, dan dia tidak bisa menyentuhnya. Kalau tidak, dia akan digosipkan. Dimengerti, bos. Zeus dan aku punya perseteruan berdarah. Kalau dia datang kali ini, entah dia kesini untuk membuat masalah atau tidak, aku bersumpah akan membunuhnya. Kalau dia berani datang, dia tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Yesikai menatap semua orang dengan tatapan tegas. Melihat sang bos serius, semua orang tidak berani mengabaikannya. Zeus menyediakan bom gas dan ingin membunuhnya dan Jiqian, dan juga secara tidak langsung membunuh Jian dan banyak orang tak bersalah di taman hiburan. Dia harus membalas ini. Saya mengerti, bos. Jangan khawatir. Jumlah kita banyak sekali. Tidak ada yang bisa menahan kita jika kita menyerang bersama. Kata Miehun sambil menepuk dadanya. Tuan, kemarilah dan lihatlah ini. Pada saat ini, cacing di samping berkata dengan suara dingin dan ekspresi serius. Larut malam. Di luar sebuah villa di pinggiran kota Yanjing, sebuah mobil melaju perlahan dan 5 pria keluar. Mereka semua berpakaian hitam. 4 orang menjaga 1 orang di tengah, dan 5 orang lainnya berjalan perlahan menuju villa. Permisi, apakah ini Tuan Wang? Tanya seorang penjaga di luar villa. Ya, apakah itu Tuan Li di villa? Salah satu pria berpakaian hitam bertanya. Ya, silakan ikut dengan kami. Warna aneh melintas di mata penjaga itu. Dia menatap kelima orang itu dan kemudian membuat gerakan, tolong. Silakan tunjukkan jalannya. Terima kasih. Di bawah arahan penjaga, kelima orang itu perlahan berjalan memasuki villa. Rumah itu sangat besar, tetapi hanya ada beberapa lampu redup di dalamnya, membuatnya tampak seperti rumah hantu. Di aula, seorang pria bertopeng duduk tegak, memperhatikan 5 orang yang perlahan masuk. Bos Xing, saya tidak tahu mengapa Anda meminta seseorang untuk datang menemui saya. Pada saat ini, pria di tengah perlahan melepas mantel hitamnya dan menatap Bos Xing dengan dingin. Tuan Zeus, senang bertemu dengan Anda. Bos Xing tiba-tiba tersenyum, perlahan berdiri dan duduk di hadapan kelima orang itu. Benar saja, orang yang dijaga keempat orang itu tidak lain adalah Zeus, sosok yang sangat dibenci Yesikai. Keempatnya yang lain adalah penguasa istana Raja para Dewa. Mereka berkumpul kali ini untuk melindungi keselamatan Zeus. Tuan Zeus berbicara bahasa Mandarin paling baik di antara semua orang asing yang saya kenal. Tuan Xing, langsung saja ke intinya. Saya tidak seperti orang Tionghoa lainnya yang suka bertele-tele, dan waktu saya sangat berharga. Zeus berkata dengan tidak sabar. Tuan Zeus, ini pertama kalinya kita bertemu. Di Tiongkok, kami biasanya membicarakan perasaan terlebih dahulu, baru membicarakan bisnis. Saya rasa lebih baik mengikuti adat setempat. Bos Xing menjentikkan jarinya, dan seorang pelayan keluar dan dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk mereka. Dahi Zeus sedikit menonjol karena urat-uratnya. Tampaknya Bos Xing sedang mengolok-oloknya, dan seperti yang dia katakan, waktunya sangat berharga. Tuan Xing, saya sudah minum tehnya. Saya juga sudah membicarakan perasaan yang Anda sebutkan. Sekarang, bisakah kita bicara tentang bisnis? Zeus berkata dengan suara dingin. Tentu saja, kami tentu tahu tujuan kunjungan Tuan Zeus ke Yanjing, jadi kami memberanikan diri untuk menemui Anda. Bos Xing berkata sambil tersenyum dan mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Tuan Zeus, apakah Anda di sini untuknya? Orang dalam foto itu adalah Yesikai. Bos Xing benar-benar membuka mata dan telinganya. Saya seorang pengusaha. Ini adalah kualitas dasar. Aku ingin membalas dendam padanya. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku? Zeus berkata langsung ke intinya. Jangan khawatir soal ini sekarang. Aku tahu dia akan segera menikah. Ngomong-ngomong, Tuan Zeus, Anda ingin mengambil tindakan di pernikahannya, kan? Kata Bos Xing sambil tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu berita ini?
Zeus berkata tanpa ekspresi dengan tatapan aneh di matanya. Dia adalah pekerja kera putih di Tiongkok, tetapi orang yang akan dinikahinya adalah seorang pengusaha wanita terkenal di Yanjing. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah seorang pengusaha, jadi tidak sulit bagi saya untuk mengetahui informasi ini. Apakah Bos Xing tahu identitasku? Dewa Agung Zeus sangat terkenal di luar negeri. Meskipun aku tidak tahu banyak tentangnya, aku tetap tahu banyak tentangnya. Bos Xing melambaikan tangannya, dan pelayan datang untuk menuangkan teh untuk semua orang. Kalau begitu, bisakah kau melepas topengmu, Bos Xing, dan menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Zeus berkata dengan suara dingin, dan menjentikkan jarinya pelan, melepaskan tenaga dalamnya dan memancarkan aura kuat yang tak terlihat. Ini. Saya khawatir ini tidak akan berhasil, Tuan Zeus. Wajah saya terlihat menakutkan, jadi saya hanya bisa memakai topeng. Mohon maaf. Ketika Bos Xing mendengar ini, wajahnya membeku dan jari-jarinya tiba-tiba terhenti. Bab 613. Ini tidak baik. Zeus mencibir, dalam bahasa Mandarinmu, ini tidak cukup tulus. Sekarang setelah aku muncul, mengapa kamu, sebagai tuan rumah, masih berpura-pura misterius? Perkataan Zeus penuh dengan sarkasme, seolah-olah dia sedang mengejek Bos Xing karena tidak berani melepas topengnya. Pada saat yang sama, dia juga sedikit gelisah, bertanya-tanya apakah dia harus mempercayainya. Tuan Zeus, karena aku berinisiatif mengajakmu keluar, itu artinya aku tulus. Tolong percayalah padaku. Poseidon pernah bekerja sama denganmu, tetapi berakhir dengan kegagalan. Zeus berkata terus terang. Haha, meskipun rencananya gagal, dia meninggalkan Yanjing hidup-hidup. Bos Xing tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Aku penasaran apakah Tuan Zeus tahu. Ekspresi Zeus tiba-tiba berubah. Bos Xing pasti tahu bahwa Poseidon telah dibunuh oleh Ye Shikai di Gunung Suci, dan bahwa karena ia telah mengarungi air berlumpur milik Zeus maka ia kehilangan nyawanya. Bos Xing meminta ini untuk membalikkan keadaan. Haha, tentu saja aku tahu. Zeus tiba-tiba tertawa, kalau begitu, ceritakan padaku tentang rencanamu. Rencana kami adalah dentuman, dentum, dentum. Tiba-tiba, pintu dan jendela villa pecah, dan lebih dari selusin bayangan hitam menyerbu masuk. Jangan membuat rencana apapun. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh di pintu, aku sudah di sini. Ye Shikai tiba-tiba muncul di depan Zeus dan Bos Xing. Nightmare, Magic Queen, Ghost, Soul Destroyer, Phantom Fox, Jeton, Alligator, Wild Wolf, dan selusin ahli lainnya dari Istana Dunia Bawah berdiri di sampingnya dan mengelilingi semua orang. Neraka, kamu Shikai. Ekspresi Zeus dan Bos Xing tiba-tiba berubah, dan para penjaga di sekitar mereka segera bergegas maju, dan kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Jelas mereka tidak menyangka Ye Shikai akan datang tiba-tiba. Hari ini benar-benar kejutan. Semua orang yang menaruh dendam padaku di dalam dan luar negeri ada di sini, jadi aku tidak perlu mencari mereka satu persatu. Wajah Ye Shikai muram, dan dia jelas-jelas seorang pembunuh. Para bajingan ini berani bekerja sama untuk merencanakan sesuatu. Sejujurnya, dia tidak menyangka akan bertemu Bos Xing di sini, tetapi tidak masalah, mereka adalah orang-orang yang pantas mati. Selama kedua orang ini terbunuh, tidak akan ada krisis di pernikahan itu. Ye Shikai sebelumnya telah menemukan keberadaan Zeus dengan bantuan cacing dan membawa semua orang untuk mengepung dan memusnahkannya. Sekarang, Bos Xing juga ada di sini, jadi ini kesempatan sempurna untuk menghabisinya dalam satu gerakan. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka setelah turun dari pesawat. Ini saat yang tepat untuk berkeliling. Mimpi buruk berkata dengan suara dingin, menggenggam erat kedua tombak di tangannya. Semua orang mengeluarkan senjatanya dan pertempuran akan segera pecah. Lakukanlah. Rahasia Raja Dewa, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus mengayunkan pedang Raja Dewa, dan ada cahaya kemasan redup di atasnya. Ini adalah energi kekuatan ilahi, dan memotong langsung ke arah Ye Shikai. Mimpi buruk, hantu, rubah hantu, ikuti aku. Ye Shikai meraung, dan saraf dalam, berlari dengan kecepatan tercepat. Kekuatan internal di Meridian melonjak seperti laut, terkonsentrasi di tangan kanannya, dan dia meninju lurus ke depan dengan pukulan yang menembus udara. Ledakan. Kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan getaran dahsyat. Semua orang merasakan seperti terjadi gempa bumi, bahkan villa pun terasa bergetar. Mimpi buruk menerjang maju dengan sepasang tombak di tangannya.
Zeus buru-buru menangkis serangan itu dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis tombak-tombak itu. Dia membalikkan badannya ke samping dan mengayunkan pedangnya ke belakang untuk menebas mereka, tetapi dihalangi oleh sebuah pisau panjang. Sudah lama aku tidak bertarung. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengendurkan otot-ototku. Hantu itu tersenyum tipis, lalu menebas Zeus dengan pisau panjang, dan benar-benar menghadapinya. Datang lagi. Hantu itu berteriak, dan mimpi buruk itu datang lagi. Rubah hantu itu juga memegang cambuk panjang dan mengganggu dari samping. Zeus terganggu dan itu tidak mengherankan. Kali ini seluruh kekuatan tempur Istana Hades ada di sini, dan jumlah orangnya bahkan lebih banyak lagi. Yesike meninju udara lagi dan langsung menghantam pedang Raja Dewa. Pada saat yang sama, orang-orang lainnya mengepung Bos Sing. Miehun yang memegang pedang Changbai berulang kali menangkis pisau panjang di tangan Bos Sing, percikan api terus berterbangan. Moji memegang pedang lembut dan ingin menyerang dari samping, tetapi tiba-tiba sebuah sosok melintas. Moji menundukkan kepalanya dan kilatan cahaya pisau melintas di depan matanya. Lawanmu adalah aku. Seorang wanita mengenakan celana ketat hitam berdiri di depan Moji dan berkata dengan dingin, sambil memegang dua belati di tangannya. Sebenarnya dia adalah pembunuh wanita. Aku harus benar-benar melawannya dengan baik. Buaya tiba-tiba melompat di depan putri ajaib dan menghalanginya di belakangnya. Senjata aligator juga berupa dua bilah pisau tajam. Sebelum bergabung dengan Istana Hades, dia merupakan seorang ahli pisau yang terkenal di dunia bawah tanah. Putri ajaib, pergilah bantu mereka membunuh pria bertopeng itu, dan aku akan mengurus gadis ini. Kata buaya dengan tenang. Detik berikutnya, kedua pembunuh itu mulai bertarung satu sama lain. Keempat belati itu seperti berdansa waltz. Namun, di balik gerakan-gerakan indah itu terdapat pertarungan darah dan nyawa. Lebih baik kamu memperhatikan. Zeus, aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Yesike mengumpat dengan keras, mengedarkan energi internalnya, dan mengeluarkan pisau Hades dari cincin penyimpanan. Hei, bocah nakal, kamu gila. Pada saat ini, suara roh pedang terdengar di telinga Yesike, terdengar sangat cemas, apakah kamu pikir kamu dapat sepenuhnya mengendalikan pedang hitam sekarang? Saya akan mencobanya. Yesike berkata dengan dingin. Dia bahkan berpikir bahwa meskipun Istana Dunia Bawah memiliki keunggulan dalam hal jumlah, dalam hal kekuatan tempur individu, hanya dia dan mimpi buruk yang bisa melawan Zeus. Kalau terus-menerus begini, kalau Zeus kalah, sudah pasti akan ada yang terluka. Ini bukan hasil yang diinginkan Yesike. Bocah, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku mengirimkan energi ke sini untuk membantumu menstabilkan dantianmu. Tapi kau harus ingat untuk tidak membiarkan energinya berfluktuasi terlalu banyak, kalau tidak, energinya akan menjadi tidak terkendali. Daohun berkata tanpa daya. Terima kasih. Yesike berkata ringan, lalu dia mengeluarkan pedang panjang dengan cahaya ungu dari cincin penyimpanannya. Semua orang terkejut. Yesike menggenggam pedang kegelapan dengan erat, dan tiba-tiba merasakan kekuatan internalnya ditarik ke dalam pedang dengan panik. Di samping masalah kondisi pikiran, mengendalikan pedang hitam memerlukan kekuatan internal dan kultivasi yang cukup. Level Yesike saat ini masih belum cukup. Bila tenaga dalam tidak mencukupi, penyakit cinta setan bisa mewabah. Pedang dunia bawah. Zeus terkejut. Terakhir kali di Gunung Suci, Yesike mengambil pedang dunia bawah dan membunuh 3 dewa utama dengan tangannya sendiri, dan juga melukainya dengan serius. Ini adalah bayangan psikologis padanya. Kemudian di Atlantis, dia menemukan bahwa Yesike tampaknya sangat takut pada pedang dunia bawah. Oleh karena itu, ia menilai ada syarat dan batasan untuk mengendalikan pedang dunia bawah. Ini bisa dianggap sebagai pembatasan terhadap Yesike. Dia tidak dapat menggunakan jurus mematikan ini kecuali dalam keadaan darurat. Tetapi sekarang, ketika Zeus melihat Yesike menghunus pedangnya secara langsung, dia keliru mengira bahwa dia mampu mengendalikannya, jadi dia terkejut. Pedang Hades, benda suci legendaris dari dunia bawah, pedang Hades, dewa dunia bawah. Wajah Bos Sing tercermin dengan serius. Meskipun dia belum pernah melihat senjata suci ini dengan matanya sendiri, dia merasakan hawa dingin dari energinya yang kuat. Inilah napas kematian. Bab 614. Wajah Yesike tampak garang, tangannya sedikit gemetar, lalu tiba-tiba dia mengayunkan pisaunya dan menebas ke depan. Bersembunyi, bersembunyi. Zeus dan Bos Sing ada di kiri dan kanan, dan mereka secara tidak sadar menghindari serangan itu. Bilahnya menebas bagian tengah dan menghantam dinding di belakang mereka dengan keras. Ledakan.
Dengan suara ledakan yang keras, dinding villa itu langsung hancur berantakan. Sepanjang bilah pedang itu, bahkan kaca dan jendela di kejauhan semuanya hancur berkeping-keping, bagaikan bola meriam yang menghantam, mengepulkan debu di seluruh ruangan. Ya ampun, sungguh dahsyat. Miehun menyingkirkan debu di depannya. Mereka telah melihat kekuatan Nether Blade sebelumnya, tetapi mereka telah siap secara mental. Ketika asap dan debu menghilang, semua orang menyadari bahwa separuh villa telah hancur, seolah-olah Tuhan telah menggunakan pisau untuk membelah villa itu menjadi dua. Yesike berdiri sendirian di tengah villa, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang hitam lagi dan mengarahkannya ke Zeus di sudut. Rahasia Raja Dewa, kekuatan dan jiwa ilahi. Zeus memegang pedang Raja Dewa di dadanya dan memadatkan kekuatan ilahi menjadi sebuah penghalang untuk menghalanginya. Ledakan. Kekuatan benturan yang besar membuat semua orang mundur beberapa langkah. Setelah lebih dari 10 detik, semua orang samar-samar dapat merasakan hembusan angin sore. Satu-satunya yang tersisa dari seluruh villa adalah lantai di bawah kaki Anda. Semen yang retak berserakan hampir di seluruh lantai, bersama dengan pecahan kaca dan berbagai perabot yang rusak, dan pipa air pecah, sehingga airnya muncrat keluar. Zeus melarikan diri. Ketika asap dan debu menghilang, hanya orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan selusin mayat yang tersisa, dan di antara mereka, Zeus dan Boss Sing tidak ada di sana. Mengejar. Yesike meraung, pisau hitam di tangannya jatuh ke tanah, dan dia jatuh ke tanah seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya. Bos, Pak. Semua orang terkejut ketika melihat ini, dan mereka semua melangkah maju untuk melindungi Yesike di tengah. Nightmare, Soul Destroyer, Magic Princess, kalian terus kejar. Illusion Fox dan aku akan membawa orang untuk mengirim bos kembali ke markas. Bos, sebagai penasihat militer, Istana Dunia Bawah, segera memberi perintah dan menyuruh Jeton Alligator dan yang lainnya untuk tinggal dan membersihkan tempat itu. Ya, di mana ini? Yesike perlahan membuka matanya. Cahaya putih yang menyilaukan membuatnya sedikit tidak dapat beradaptasi. Tangannya terasa seperti terisi timah dan sangat berat. Yesike hanya ingin mengangkat tangannya, tetapi menurunkannya lagi dengan lemah. Kakak, kamu sudah bangun. Tiba-tiba, suara wanita terdengar di telinga Yesike. Bos. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Yesike secara bertahap beradaptasi dengan cahaya. Seorang gadis ramping mengenakan seragam perawat seksi berdiri di depannya. Siapa lagi kalau bukan gadis kecil Xion? Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan semua orang dari Istana Dunia Bawah sedang duduk di samping ranjang itu. Bos, bagaimana perasaanmu sekarang? Ghost maju dan bertanya. Saat ini, Yesike tampak seperti baru saja pulih dari penyakit serius, dengan bibir pucat. Saya baik-baik saja. Yesike berkata dengan tenang, menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya dan duduk. Dia melirik semua orang dan berkata lembut, di mana Zeus dan Boss Sing. Tuan, kami mengejar mereka sejauh 5 km tetapi tidak menemukan jejak Zeus dan yang lainnya. Tolong hukum kami. Nightmare menundukkan kepalanya, dengan nada bersalah dalam suaranya. Oh, lupakan saja. Yesike mendesah. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Zeus dan Boss Sing tahu mereka tidak akan menang, jadi mereka terpaksa melarikan diri. Situasinya sangat kacau pada saat itu, bagaimana Anda bisa menyalahkan mereka karena tidak tertangkap? Sayang sekali mereka tidak dimusnahkan sekaligus. Akibatnya, risiko pernikahan masih ada. Tetapi setidaknya kita telah menghancurkan salah satu bentengnya dan memberikan pukulan telak bagi mereka. Miehun mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Seekor kelinci yang licik memiliki 3 liang. Bagaimana mungkin Boss Sing bersembunyi di Yanjing begitu lama? Bagaimana mungkin dia hanya memiliki 1 markas? Hantu itu tampak khawatir. Memang, Yesike juga telah memikirkan hal ini. Mengapa Zeus pergi ke villa itu? Tidak diragukan lagi bahwa dia diundang oleh Boss Sing. Jadi apa yang ingin dilakukan Boss Sing terhadap Zeus? Dan ketika orang-orang dari Istana Dunia Bawah bergegas masuk, mereka tengah merencanakan sesuatu. Sialan, lain kali aku melihatnya, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Kata Miehun dengan kejam. Lupakan saja, Wom, awasi saja dia untukku. Yesike melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Ya, bos. Saya sudah mengawasi pengawasan sejak mereka keluar tadi malam. Namun, tempat yang mereka tuju terlalu terpencil dan tidak ada pengawasan, jadi kami kehilangan jejak target. Cacing itu mendesah dan memproyeksikan pengawasan. Bos,
jangan khawatir. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda selama pernikahan Anda dan tidak akan pernah membiarkan mereka menyabotase Anda. Bos, Zeus takut padamu. Mungkin dia tidak akan berani bertindak gegabah di pesta pernikahan. Hantu itu menganalisis dengan cermat. Tidak, jika aku Zeus, aku akan melakukan yang sebaliknya dan menyerang saat pertahanan sedang paling kuat. Nightmare berkata dengan tenang, jangan lupa, ada seorang pria bernama Sing di samping Zeus. Meskipun dia tidak sekuat Zeus, dia adalah rubah tua yang lengkap. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita selesaikan dulu urusan pernikahannya. Aku tidak ingin mereka merusaknya saat itu. Ya, ayo, beri jalan. Pada saat ini, Ziyun yang mengenakan seragam perawat seksi berlari sambil membawa botol obat. Kakak, kali ini kamu mengalami luka dalam, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ziyun meletakkan toples obat langsung di atas meja, membuka tutupnya, dan bau busuk yang menyengat tiba-tiba menyeruak keluar. Wah, apa ini? Bau sekali. Semua orang tiba-tiba menutup hidung mereka, bahkan Nightmare yang biasanya tenang pun diam-diam mundur beberapa langkah. Ini adalah formula pengobatan Tiongkok terbaru saya. Ini benar-benar obat mujarab yang hebat. Saudaraku, kamu akan menikah dalam beberapa hari, jadi kamu perlu menghemat energimu. Ziyun memasukkan sendok besar ke dalam toples obat. Obat hitam kental itu begitu kental hingga Ye Shikei bertanya-tanya apakah itu akan melelehkan sendoknya. Ahem, Ziyun, tolong taruh obatnya di sini dulu. Aku akan meminumnya nanti. Ye Shikei berdeham 2 kali dan berkata asal-asalan. Tidak, aku harus memberimu makan supaya bisa menghabiskannya. Ziyun menoleh dengan keras kepala dan meletakkan sendok obat langsung ke mulut Ye Shikei. Sangat sulit untuk minum. Bahasa Indonesia. Setelah akhirnya menghabiskan obatnya, Ye Shikei merasa jauh lebih baik, tetapi kulitnya bahkan lebih buruk. Selain dari hal lainnya, meminum obat Ziyun hanyalah siksaan. Bos, kenapa kau tidak pulang saja dulu? Kakak iparku sepertinya sudah beberapa hari tidak melihatmu. Tidak apa-apa kalau kami, saudara-saudara, menjagamu di sini. Oh, aku belum pulang selama 2 hari. Ye Shikei melihat ponselnya. Setelah pingsan tadi malam, dia bangun siang hari ini, dan hari sudah sore. Dia tinggal di pangkalan Longya selama 1 hari lagi untuk latihan terakhir. Jadi, dia tidak pulang selama 2 hari. Bab 615. Halo, King Yu, King. Ye Shikei berganti kembali ke seragam militernya dan kembali ke rumah dengan sedikit gugup. Begitu dia membuka pintu, dia melihat 2 gadis sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Kakak ipar, kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak pulang begitu lama? Latihan diadakan di pangkalan, yang menyebabkannya tertunda selama sehari. Saya instrukturnya, jadi tentu saja saya harus memegang kendali selama proses berlangsung. Ye Shikei langsung berbaring di sofa dan menggosok lengannya. Aku senang kamu sudah kembali. Kamu sudah makan siang. Apa kamu mau aku minta Bibi Wu yang melakukannya? Su Qingyu tidak kehilangan kesabarannya. Su Pengzan dulunya adalah seorang prajurit. Sebagai seorang anak, dia tahu rutinitas harian para prajurit. Sudah menjadi hal yang umum bagi mereka untuk tidak pulang ke rumah dalam waktu lama. Tidak, aku hanya makan. Ye Shikei mengangguk. Kalau begitu, aku akan pergi memotong buah. Su Qingyu berdiri dan berjalan menuju dapur. Hai, kakak ipar. Ada apa? Bagaimana kamu akan menghabiskan pesta lajangmu? Su Ziqing berkata dengan terkejut, dan Ye Shikei memuntahkan teh di mulutnya. Pesta 1 malam, ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh kalian, orang-orang generasi baru. Ye Shikei menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anak muda selalu gila. Apakah 1 malam menyenangkan? Sekalipun itu sangat menyenangkan, akankah Su Qingyu menyetujuinya? Cek, kakak ipar, kamu kuno banget. Pesta ini sudah berlangsung lama. Su Ziqing memutar matanya. Pesta lajang adalah hari sebelum pernikahan ketika pria dan wanita berpisah dan berpesta terakhir kali. Karnaval, lupakan saja. Aku tidak ingin melewatkan pernikahan keesokan harinya. Ye Shikei teringat alur cerita sebuah serial TV. Melihat ekspresi Su Ziqing, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Gadis kecil ini pasti akan membuat masalah baginya. Tidak, aku sudah mengundang teman-temanku, dan waktunya sudah ditentukan pada malam sebelum pernikahanmu, kau harus datang. Su Ziqing menangis, membuat keributan, dan bahkan mengancam akan bunuh diri, tetapi tidak ada yang berhasil.
Dia baru saja mulai bermain trik. Gadis ini berani sekali, dia benar-benar bertindak tanpa izin. Tanyakan saja pada kakakmu. Kalau dia setuju, aku pun akan setuju. Ye Shikai memutar matanya dan menendang bola ke Su Qingyu. Su Ziqing, gadis kecil ini, hanya berani menindas Ye Shikai di rumah, tetapi Su Qingyu adalah musuh bebuyutannya. Cek, kakak ipar Bao. Sudah seminggu sejak berita pernikahan Su Qingyu dan Ye Shikai keluar. Sekarang semua orang di Yanjing mengetahuinya. Tentu saja, ini hanya untuk Su Qingyu. Ye Shikai sangat rendah hati di Yanjing. Orang-orang di luar dunia bisnis hanya tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Luo Shiki, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia bisa menikah dengan Su Qingyu. Luo Shiki pernah berkata di dunia bisnis bahwa Ye Shikai adalah raksasa tak terlihat, tetapi ini juga kebenarannya. Pluto tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Kediaman kerajaan. Di ruang konferensi, seorang wanita sedang melihat dokumen-dokumen dengan wajah serius. Orang ini tidak lain adalah Wang Qian, putri tertua keluarga Wang. Seperti yang dikatakan berita di komunitas bisnis, Su Qingyu akan segera menikah, dan Wang Qian sebelumnya telah membujuk Su Qingyu untuk menikahi adik laki-lakinya, Wang Hai. Sekarang, tak diragukan lagi dia telah ditampar di wajahnya. Dia adalah seorang wanita yang sangat ambisius. Dia bisa mentolerir penolakan Su Qingyu atas bujukannya, tetapi dia sedikit kesal karena dia tidak bisa mengambil alih grup Tianya. Ye Shikai, orang macam apa ini? Wang Qian bergumam, tetapi baru-baru ini dia menerima pesan, yang sebenarnya berisi informasi Ye Shikai, dan yang paling penting adalah bahwa pesan teks ini anonim. Tok-tok. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dari pintu. Ketika Wang Qian melihat orang itu datang, dia segera berdiri untuk menyambutnya. Selamat malam, Nona. Tetua Ma, silakan masuk. Wang Qian segera meminta lelaki tua itu untuk duduk dan meminta pelayan untuk menuangkan teh. Pria ini bernama Maang, dan dia adalah salah satu master kultivasi tersembunyi di keluarga Wang. Dalam keluarga bangsawan ini, para praktisi akan dilatih secara diam-diam sebagai kekuatan tersembunyi. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing, dan tentu saja ada banyak ahli kultivasi. Di antara mereka, ada beberapa orang yang mencintai uang dan mengandalkan pohon besar keluarga Wang, yang dapat dipahami sebagai tentara bayaran. Sebagian lagi datang untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang lebih baik, bekerja untuk keluarga Wang, dan memperoleh sumber daya kultivasi dan lingkungan yang lebih baik. Tentu saja, beberapa dari mereka adalah pejuang kematian, keluarga Wang, dan mereka semua setia kepada keluarga Wang. Maang termasuk golongan terakhir, dan dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia adalah tetua kedua dalam keluarga Wang. Tentu saja, Wang Qian harus menghormatinya. Faktanya, dalam keluarga besar, masing-masing ahli waris keluarga harus bersaing satu sama lain, dan dalam skala besar, mereka harus bergantung pada para praktisi mereka sendiri. Seperti kata pepatah, menteri yang setia tidak melayani dua tuan. Para praktisi masing-masing keluarga harus memihak secara implisit. Hanya dengan berada di kapal yang tepat mereka dapat bergaul dengan baik di masa mendatang. Saya baru saja selesai berlatih bela diri, dan melihat wanita muda itu di sini, saya datang untuk mengunjunginya secara khusus. Meskipun Maang lebih tua dan lebih senior daripada Wang Qian, bagaimanapun juga dia adalah pelayan keluarga, jadi wajar saja jika dia harus bersikap sopan kepada Wang Qian. Nona muda itu tampak sedih. Apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Maang bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang ada satu hal, dan mungkin kita memerlukan bantuan tetua Ma. Wang Qian berpikir sejenak dan berkata ringan. Aku akan melakukan apa saja demi nona muda, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Penatua Ma, tolong bantu saya menyelidiki orang ini dan mengujinya pada saat yang sama. Wang Qian menyerahkan sepotong informasi. Apa maksudmu dengan godaan, nona muda? Tanya Maang dengan tenang. Dia bertukar pandang dengan Wang Qian dan langsung mengerti. Saya mengerti. Tenang saja, nona muda. Qingyu, aku ada urusan malam ini, jadi aku keluar dulu. Setelah selesai makan malam, Ye Shikai melihat arlojinya dan berkata kepada dua wanita di ruang tamu. Pergi dan kembalilah dengan cepat, dan berhati-hatilah. Setelah beberapa waktu, Su Qingyu tampaknya telah berubah sempurna menjadi seorang ibu rumah tangga yang berbudi luhur di rumah. Dia bahkan bisa memasak beberapa hidangan. Kamu harus tahu bahwa dia tidak pernah pergi ke dapur sebelumnya.
Sekarang dia bisa dikatakan mampu menjadi seorang wanita di ruang tamu dan seorang juru masak yang baik di dapur. Tunggu, kakak ipar, aku juga ingin pergi bersamamu. Tiba-tiba, Su Ziqing melompat dari sofa dan menatap Ye Shikai dengan senyuman di wajahnya. Dia jelas berencana untuk mengandalkannya. Dia mungkin marah karena Ye Shikai tidak setuju mengadakan pesta lajang untuknya. Qingqing, aku akan melakukan urusan serius, tolong jangan membuat masalah. Ye Shikai berkata cepat. Aku tidak peduli. Aku akan pergi. Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan, kakak ipar. Su Ziqing berkata dengan genit, tetapi segera merasakan hawa dingin di punggungnya. Kamu berani. Suara dingin Su Qingyu terdengar, dan Su Ziqing bergidik tanpa sadar. Baiklah, jangan main-main lagi. Aku akan kembali lagi nanti. Melihat ini, Ye Shikai tidak dapat menahan tawa dan menutup pintu dengan lembut. Bersambung.